Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran seni budaya bab 1 pertemuan 2, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak jangan lupa ini ada COVID ya, ada COVID corona. Jangan lupa pakai masker, misalkan ada di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Itu pesan Bu Guru. Gimana anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kalian sehat, Bu Guru juga sehat. Kalian dalam menyimak video ini perhatikan baik-baik gambar atau video yang ada di HP kalian, bisa juga di monitor yang lain. Nah, untuk pertemuan 2 ini menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada pertemuan pertama yang kemarin, kalian sudah perhatikan gambar-gambar itu jenis-jenisnya. Jadi ada jenis flora, fauna, dan juga benda. Nah, untuk yang materi ini, nah bisa kalian lihat. Ini gambar-gambar, contohnya ada flora, fauna, juga ada benda. Nah, setelah kalian mempelajari tayangan yang ada di PowerPoint ini, kalian bisa mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, itu maksudnya keunikan yang ada di Indonesia itu tentang flora, fauna. Jadi bisa kalian identifikasi sendiri. Oh, ternyata flora, fauna yang ada di Indonesia itu sangat bagus dan juga senang untuk melihatnya ya. Nah, yang kedua juga keunikannya, flora, fauna, dan juga benda. Yang ketiga, bisa mengekspresikan gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keempat, mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum materi ini, kalian nah, ini di sini ada pengertian menggambar. Nah, anak-anak, menggambar, kalian pasti sudah punya bayangan ya. Oh, menggambar itu ya menggambar. Nah, ini ada pengertian lain. Menggambar itu merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Jadi kalian misalkan ada buku gambar atau yang lain, jadi aktivitas mental dan fisik yang kalian punyai itu dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Nah, yang kedua juga dapat diartikan menggambar adalah sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi dalam media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Jadi kalian kalau punya buku paket bisa kalian buka buku paketnya.
yaitu halaman 5. Kalian buka buku paket halaman 5. Nah, sekarang untuk objek. Nah, objek menggambar. Kalian tahu objek, jadi maksudnya objek itu yang akan digambar. Itu kalian bisa mengambil dari alam seperti flora. Flora sudah tahu ya, tumbuhan, fauna, hewan, dan bentuk-bentuk alam benda yang dibuat manusia atau benda yang sudah ada sebelumnya. Yang ada di alam, misalkan kalian mau gambar batu atau gambar gunung. Nah, itu namanya objek. Jadi kalian kalau mau menggambar, sebelum kalian gambar itu pasti yang ada di angan-angan kalian itu, saya mau gambar apa. Nah, itu yang namanya objek. Oh, saya mau gambar buah. Nah, itu termasuk tumbuhan. Mau menggambar hewan, misalkan mau gambar kambing. Nah, itu termasuk objeknya fauna atau objeknya hewan. Nah, sekarang untuk jenis-jenis benda buatan, kalian pasti di rumah anak-anak ada di di rumah, terutama di dapur ya. Itu di sana banyak benda-benda. Ada benda kubistis, ada benda silindris, dan ada benda bebas. Jadi untuk benda kubistis itu apa? Kubus ya. Jadi bentuknya seperti kubus. Mungkin kalian sudah pernah pelajaran matematika di SD. Nah, seperti kubus, jadi bentuknya itu kotak-kotak, itu namanya kubistis atau kubus. Kemudian yang benda silindris. Nah, silindris ini silinder. Jadi di buku nanti ada, kalian bisa buka. Benda silindris itu yang berbentuk silinder. Kemudian benda bebas itu bebas sudah, enggak, bentuknya bebas. Nah, sebelum kalian menggambar, itu kalian harus perhatikan komposisi menggambar ya. Jadi komposisi dalam menggambar itu dapat dibedakan dalam dua bentuk. Jadi ada bentuk simetris dan ada bentuk asimetris. Nah, apa maksudnya bentuk simetris dan asimetris? Kalau bentuk simetris itu apabila objek yang akan digambar memiliki proporsi dan keseimbangan bentuk yang sama, juga disusunnya itu sama. Bisa kalian lihat contohnya pada halaman 6 buku paket. Nah, di situ ada komposisi simetris dan asimetris. Nah, ini halaman 6. Bisa kalian lihat. Nah, di sini ada gambarnya. Kemudian komposisi yang asimetris. Nah, asimetris itu jika objek gambarnya itu memiliki proporsi bentuk yang sama tetapi keseimbangannya itu berbeda. Namun tetap memperhatikan keseimbangan dan keindahan. Jadi antara simetris dan asimetris, kalau simetris itu bentuknya sama, juga disusun sama, dan ada keseimbangan. Kalau yang asimetris itu apa? Jika objek gambar memiliki proporsi bentuk yang sama, tetapi keseimbangannya berbeda. Itu yang membedakan antara simetris dan asimetris. Nah, sekarang teknik. Kalian tahu teknik? Teknik itu cara. Jadi cara menggambar. Ada teknik linier, ada teknik arsir,
ada teknik Dussel, ada teknik pointillis. Kemudian prosedurnya. Prosedur atau langkah-langkah kalian untuk menggambar. 1. Kalian harus mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar. Pasti sudah kalian kalau mau gambar yang akan diamati, yang mau digambar itu kan diamati dulu. Nah, itu namanya prosedurnya, langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, jadi kalian mulai dari awal itu pasti untuk menyusun dan menyambung itu bagian per bagian itu menjadi gambar yang utuh. Kemudian yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih atau berwarna. Jadi ada perbedaan antara gelap dan terang. Jadi memberi kesan seperti 3 dimensi. Kemudian yang terakhir itu memberi kesan untuk latar belakang. Jadi penyelesaian akhir itu harus diselesaikan. Nah, itu. Nah, ini contohnya teknik arsir. Kalian misalkan mau menggambar atau praktek gambar di rumah dengan cara diarsir pakai pensil ya. Nah, ini pakai pensil. Yang pertama arsir horizontal. Nah, horizontal itu maksudnya menyamping. Jadi mengarsirnya itu menyamping. Kemudian yang vertikal. Vertikal itu ke atas, ke bawah. Kemudian arsir diagonal. Jadi dari pojok ujung. Nah, itu maksudnya arsir diagonal itu miring ya. Nah, itu. Kemudian arsir silang, horizontal dan vertikal. Ini saling bertemu. Pertama arsir horizontal, kemudian diarsir vertikal. Itu teknik-tekniknya. Itu teknik arsir. Nah, sekarang jadi teknik arsir itu menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Nah, jadi pensil kalian itu harus meruncing dan digunakan dalam posisi tegak. Nah, itu kalau teknik arsir ya. Nah, sekarang masih membahas teknik menggambar. Nah, yang pertama tadi atau yang nomor 1 teknik arsir. Sekarang yang kedua teknik Dussel. Nah, ini contoh gambar teknik Dussel. Ini gambar mata manusia. Ini kalau pakai teknik Dussel. Nah, itu biasanya pensilnya itu gambarnya itu menggunakan goresan dengan posisi miring. Jadi pensilnya itu direbahkan. Nah, jangan tegak seperti teknik arsir tadi. Ini karena tekniknya Dussel, jadi posisi pensil itu miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Nah, ini untuk teknik Dussel. Nah, ini gambar kucing ya. Ini sepertinya pakai teknik pointillis ini, yang kucing. Untuk bahan, alat, dan
teknik menggambar. Nah, ini kucing teknik pointillis. Jadi yang ketiga, tadi teknik Dussel, yang kedua, yang pertama teknik arsir, yang ketiga ini teknik pointillis. Jadi teknik pointillis itu menggunakan unsur titik-titik atau poin sebagai pembentuk objek. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya. Karena ini pakai titik-titik, jadi pensil kalian tinggal di titik-titikkan aja. Nih, ini namanya teknik pointillis. Nah, kemudian yang keempat, teknik akuarel. Ini contohnya gambar lukisan manusia, ini pakai teknik akuarel, jadi menggunakan cat, air atau tinta gambar secara langsung. Nah, ini teknik plakat. Nah, ini menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Ini melukis ya, biasanya digunakan untuk melukis kalau teknik plakat. Nah, kalian tadi sudah dibahas gambar kubistis silindris. Nah, ini ada contoh gambar-gambar ini. Nah, ini unsur-unsur menggambar. Nah, jadi unsurnya ada titik nomor 1, kemudian ada garis, ada bentuk, kemudian bidang. Nah, ini yang maksudnya ada unsur-unsur menggambar. Kalian pasti kalau mau menggambar itu pasti ada unsur titiknya. Entah itu titiknya sedikit atau banyak, pasti titik. Kemudian yang kedua, garis. Itu pasti juga ada unsur garis. Kemudian bentuknya. Nah, saya mau menggambar bentuk, bentuk ini. Misalkan bentuk lingkaran, bentuk segitiga, atau bentuk ini seperti contoh ada bentuk bintang, ada bentuk I love you. Nah, ini love, bentuknya love. Kemudian yang keempat, bidang. Nah, ini yang bidang ini ada bentuknya kubistis, ada silindris. Nah, itu ada yang bentuk kerucut, ada itu. Nah, kemudian yang kelima, warna. Warna itu pasti sudah warna. Kemudian yang 6, tekstur. Kemudian gelap, terang, itu yang ke-7. Nah, sudah. Anak-anak, dari pembelajaran ini kalian bisa lihat di buku atau buku paket, bisa juga kalian browsing sendiri tentang menggambar flora, fauna. Nah, sekarang langkah-langkahnya untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi langkah-langkahnya yang nomor 1 tadi, pengamatan, jadi diamati. Kemudian yang nomor 2, pembuatan sketsa. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, pewarnaan. Yang kelima, penyelesaian akhir, maksudnya sudah jadi gambar. Nah, sekian dulu pembelajaran daring kali ini. Saya ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.